melanjutkan yang kemarin tentang ayat tentang turunnya puasa tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, diseru kepada orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman. Ayatnya tidak berbunyi ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu berarti wahai manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khusus orang yang beriman yang dikenakan ayat ini seruannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba dari kata-kata kemudian di sini terjemahkan diwajibkan. Dari kata-kata katabah. Katabah itu kembangan dari kata kita. Katabah itu ditetapkan itu di sini diwajibkan. Jadi kutiba itu diwajibkan. Jadi kata-kata katabah. Dalam hadis lain juga ada kata-kata, misalnya kata-kata tentang nasib, tentang jodoh, tentang rezeki, itu disebutkan juga kata. Kalau ditetapkan jodoh, rezeki, mati, terus apa lagi untuk mendapat perkara itu kata. Jadi ditetapkan, di lauhul mahfuz itu ditetapkan. Jadi kita ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam lauhul mahfuz, diwajibkan, ditetapkan bahwa kita sebagai orang beriman itu wajib berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, itu ditetapkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba sebagaimana telah ditetapkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang yang terdahulu. Coba ya, ayat ini turun pada tahun 2 Hijriah pada tanggal 10 Sya'ban. Bulan Sya'ban berarti bulan sebelum Ramadan. Kan Sya'ban Ramadan. Nah, ayat itu turun tanggal 10 Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu setelah Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Pada tahun 2 Hijriah itu turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ini sampai ayat 187 itu. Jadi satu rangkaian ayat berkenaan dengan Ramadan. Nah, kenapa kok seperti orang-orang terdahulu? Ya, ketika ayat ini turun pada 10 Sya'ban itu di Madinah, itu sudah ada kebiasaan orang-orang terdahulu itu berpuasa. Terutama sekali itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau puasa pada hari ke-10 bulan Surah. Bulan Surah itu bulan apa? Muharram. Itu puasa mereka untuk tidak tahu apa. Terus kemudian umatnya Nabi Musa itu puasa 40 hari. Itu sudah jadi kebiasaan oleh mereka. Nah, Islam turun dengan perintah puasa ini dirubah itu semuanya untuk diwajibkan pada orang beriman berpuasa di bulan Ramadan untuk menggantikan syariat-syariat terdahulu, puasa-puasa yang terdahulu. Yang tentu Allah tidak berkenan dengan puasa-puasa mereka sebelum diturunkan ayat ini. Begitu ayat ini diturunkan, maka umat Islam, umat yang mukmin itu berpuasanya di bulan Ramadan selama kurang lebih 11 bulan. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Bapak Ibu, di dalam berkenaan dengan Ramadan ini ada hadis yang menyemangati kita. Hadis itu berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan
imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban. Wahtisaban itu dari kata iktasabah. Iktasabah itu hisab, hasabah. Hasabah itu introspeksi diri, koreksi diri. Jadi penuh keimanan dan dengan koreksi diri. Sejauh mana sesungguhnya iman saya ini, iman kita ini di waktu-waktu yang lalu, apakah sudah sempurna atau masih belum sempurna? Kita melakukan koreksi diri dengan penuh iman dan koreksi diri. Iman dan wahtisaban, dan ada ulama lain mengatakan wahtisaban itu penuh pengharapan dengan pahala Allah. Jadi penuh siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan akan pahala dari Allah, tentu dengan selalu melakukan koreksi diri tentang tingkat keimanan kita ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Belum mudah sekali kita itu bersih dari dosa kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh iman dan wahtisaban. Kemudian ditegaskan ghufira lahu, diampuni dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lampau. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ayat itu hadis yang pertama tadi, man shoma ramadhana, man shoma, barang siapa yang berpuasa. Hadis yang kedua bunyinya man qama ramadhana, barang siapa koma itu dari qiyam itu berdiri, artinya adalah sholat malam. Ya termasuk sholat tarawih itu adalah sholat malam. Man qama Ramadan, barang siapa sholat tarawih di bulan Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dan selalu koreksi diri, introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau. Kita semua berdosa. Kita sadar atau tidak dalam hidup sehari-hari ini, 1 tahun yang lalu pasti ada dosa. Entah pada anak, entah pada istri, entah pada tetangga. Kita ini pasti ada dosa. Karena kita pada Allah, kita pasti ada dosa. Nah, dosa-dosa itu insya Allah dengan shoma dan qoma, dengan iman dan wahtisaban, Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa itu yang telah kita miliki, dosa-dosa itu. Maka Bapak Ibu, setelah kita puasa Ramadan, kita akan menemukan satu momen yang disebut dengan Idul Fitri. Itu artinya kembali. Al-Fitri itu artinya suci. Atau Al-Fitri bisa bermakna futur. Kembali sarapan. Tidak berpuasa. Makanya orang berbuka puasa itu bahasa Arabnya adalah iftar. Iftar itu berbuka. Futur itu sarapan. Bahasa Arabnya sarapan itu futur. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut breakfast. Apa itu breakfast? Break itu memecah, fast itu puasa. Kekosongan perut. Breakfast yaitu memecah kekosongan perut, karena disebutlah sarapan dalam bahasa Jawa. Bahasa Arabnya futur. Nah, nanti kita setelah puasa akan menemukan satu momen disebut Idul Fitri, Id al-Fitri. Kembali kita sarapan. Tetapi ada ulama lain yang ini yang kita pilih, Idul Fitri maknanya kembali suci. Kembali suci. Sebagaimana kita dilahirkan dulu oleh bapak ibu kita. Sebagaimana hadis yang berbunyi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Bunyi hadisnya mungkin ada yang hafal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir itu
fitrah dalam keadaan suci. Nah kita kembali lagi suci. Maka kita melakukan perayaan Idul Fitri itu kita bergembira dengan itu. Karena hati kita menjadi suci kembali seperti dulu. Nah inilah makna kenapa kita berpuasa, untuk mensucikan diri agar kita nanti suatu saat menemukan Idul Fitri. Apakah ada orang yang tidak menemukan Idul Fitri? Yaitu orang beriman. Karena ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mungkin masih ya ayyuhan nas, masih manusia, bukan orang beriman. Nah orang-orang beriman yang kemudian dia menjalankan puasa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian sholatnya juga begitu, sholat malamnya. Syukur-syukur setelah sholat tarawih ini nanti dini hari sebelum atau sesudah kita sholat lain beberapa rakaat itu dini hari nanti kita sholat, nambahi sholat. Seperti ayat tadi dibacakan Pak Su'aib, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kita disuruh di situ diajarkan wa minal laili fatahajjat bihi. Jadi di tengah malam itu kita diajarkan fatahajjat bihi untuk melakukan sholat tahajud nafilatan lak sebagai ibadah tambahan. Sebagai ibadah tambahan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyatu akakarok buka maqamam mahmuda. Disitulah kita oleh Allah akan dengan sholat malam itu kita akan diberikan tempat oleh Allah, tempat yang mahmud, maqamam mahmuda, tempat yang terbaik dalam hidup kita ini akan diberi tempat yang terbaik. Maqamam mahmuda. Kemudian Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan kita akan diberi sultan itu kekuasaan, sultanan nasira kekuasaan yang menolong. Kita akan diberi kekuasaan oleh Allah. Kita nggak perlu berebut pengaruh, cari pengaruh ini golongan pengaruh, cari pengaruh. Itu dulu bukan golongan mereka, bukan golongan kita. Nggak usah kita campuri, kita cari pengaruh. Ya termasuk dulu musola itu juga ini diberi label organisasi tertentu. Saya nggak mau. Kekuasaan itu Allah yang memberikan. Sultanan Nasyira, kekuasaan yang menolong, bukan yang membawa fitnah. Ini kalau diberi apa organisasi tertentu, ini menjadi musola yang penuh fitnah nantinya. Saya nggak mau. Kita tetap bertauhid. Sebagaimana dalam surah Al-Kahf ayat 32, Allah melarang kita untuk berbuat syirik. Apa itu berbuat syirik? Allah disitu menegaskan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Siapakah orang-orang yang musyrik itu? Wala takunu minal musyrikin. Ila minal ladzina faraqu dinahum, yaitu mereka minal ladzina faraqu dinahum, mereka bergolong-golongan memecah belah agama. Wakal syi'an, mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Wakal syi'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap golongan, setiap kelompok merasa bangga dengan golongannya. Itulah termasuk orang-orang musyrik. Makanya saya nggak mau dibawa-bawa ke salah satu organisasi tertentu. Kita Islam. Nggak ada organisasi itu ada untuk berjuang saja. Bukan kemudian itu menjadi label keimanan kita. Kita nggak mau itu. Nah, termasuk di sini saya juga sudah lama pernah mendengar di sini. Ini Muhammadiyah, Muhammadiyah. Buktinya apa? Itu kalau baca basmalah dan baca
aja, nggak pakai bismillah. Waktu ibadah umroh 2013 di Masjid Nabawi, selesai sholat, itu sandal, saya naruh sandal di depan, berserakan, digeruduk sama cleaning service itu, disorot, itu numpuk jadi satu numpuk. Sandalku yang mana? Nggak ada. Terus saya cari-cari sandal bersama dengan banyak orang jamaah umroh. Itu ada yang ngetuk begini ngetoknya. Masjid Nabawi ini ternyata Muhammadiyah ya, nggak pakai bismillah. Saya ketawa itu. Ya Allah, lah Muhammadiyah itu kapan lahir? Masjid Nabawi itu kapan adanya? Masjid Nabawi itu ada 14 abad yang lalu. Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. NU lahir tahun 1924. Lebih dulu mana? Lebih dulu Muhammadiyah. Masjid Nabawi lebih dulu mana? Ya sejak dulu Masjid Nabawi itu nggak pakai bismillah. Dan kita di sini nggak pakai bismillah karena mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi yang sahih. Itu disebut Muhammadiyah. Ini kekeh. Tidak pernah ngaji hadis, ikuti ulama-ulama kiai-kiai yang diluntrung nih. Mari kita ngaji bersama-sama. Jadi ini penting. Nah, pada kesempatan ini saya minta bantuan Pak Herman karena saya baca Quran itu selalu melenceng-melenceng Pak Herman. Tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat 186. Masih 186. Langsung kaki kokohannya dan kakinya. Artinya, apabila hamba bertanya kepada aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka aku berada dalam kebenaran. Ayatnya penyawan saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini dalam ayat yang kaitannya rangkaian dengan surat ayat turunnya ayat puasa. Ada ayat 180. Nah, kalau ayat puasa itu 183, ayat ini 186. Kalau kamu bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Allah itu sangat dekat. Fa inni qarib. Allah sangat dekat. Di bulan Ramadan ini Allah sangat dekat dengan kita. Kita mau dekat dengan Allah. Kita mencintai seseorang. Kalau seseorang itu dekat dengan kita bahagia tidak? Nah, kalau kita menjauh, kira-kira orang yang mencintai kita itu jengkel apa tidak? Ya. Allah dekat dengan kita, maka kita harus mendekat kepada Allah. Kemudian, ini qarib Jibuta Udhuni ya, ayat berikutnya Udhuni astajib lakum. Kalau kamu berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi Bapak, di bulan Ramadan ibadah kita gunakan sebaik-baik untuk berdoa, karena di situ Allah sangat dekat. Kita berdoa mohon kepada Allah
minta kepada Allah. Kapan kita yang paling mustajab berdoa itu? Di dalam suatu hadis disebutkan berdoa yang tidak ditolak oleh Allah itu ialah la yuraddu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara waktu adzan dan iqamah. Jadi orang-orang yang berdoa antara waktu adzan dan iqamah itu tidak ditolak, diterima oleh Allah. Saya membuktikan hadis ini sahih, riwayat Muslim. La yuraddu, gampang hafalnya. La yuraddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak. Saya menjumpai hadis itu langsung tak begitu. Oh, masa sih tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah itu? Saya mencoba dan itu betul-betul terbukti. Banyak hal terbukti. Bagaimana saya mendoakan anak-anak saya. Anak saya pertama pengen kuliah, pengen kuliah di Mesir. Doakan, oke, lulus dari madrasah aliyah, kamu belajar ya. Saya abah itu akan mendoakan. Kemudian berdoa. Saya doa karena sudah tahu hadisnya. Saya berdoa selesai begitu. Dulu waktu itu yang ada di sini Pak Wahyu. Begitu kalau doa azan, saya datang ke musola, duduk setelah sholat sunnah, duduk membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, terus kemudian saya berdoa dengan bahasa, tidak bahasa, dengan bahasa saya. Ya Allah, begini. Kabulkanlah permohonan Anda. Itu pertama. Yang kedua, setelah lulus S1, pengen S2. Ya saya bilang, ya sudah kalau pengen S2, cari beasiswa. Abah itu tidak mendoakan. Tuh. Antara waktu adzan dan iqamah selalu saya dan istri mendoakan antara waktu adzan dan iqamah. Alhamdulillah S2 dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di ITB Bandung. Kita tidak keluarkan biaya, dia dibiayai negara. Kemudian setelah lulus S2 pengen melamar jadi dosen. Ya sudah. Apa itu? Akan berupaya mendoakan. Doa antara waktu adzan dan iqamah. 1 tahun setelah lulus S2 keterima jadi dosen di Lampung. 1 tahun kemudian dia melamar PNS, keterima jadi PNS. Tahun berikutnya kabar pengen melanjutkan S3. Di mana? Macam-macam waktu itu. Keterimanya nyantolnya sekarang di Imperial College London di Inggris. Itu pun dengan beasiswa dari Kementerian Keuangan. Kita tidak mengeluarkan biaya. Itu pun sudah berkat doa antara azan dan iqamah. Begitu pula anak yang kedua. Anak kedua umur 27 tahun. Itu belum ada jodoh. Setelah lulus S2 di UGM antropologi, doakan Pak, mudah-mudahan ada jodoh untuk saya. Iya, saya berdoa setelah azan dan iqamah ini, ya Allah datangkan jodoh untuk putriku. Itu berkali-kali, tidak hanya sekali, berkali-kali berdoa. Nah, setelah berdoa ternyata betul. Malam tahun baru tahun 21 dari 31 Desember tahun 2020 datang seorang laki-laki. Dia temannya saya di rumah. Dia bilang, Pak, saya kesini mau nanyakan satu. Kalau saya belum ada pasangan, saya ingin makan. Alhamdulillah. 1 bulan 3 minggu berikutnya kita mengadakan pernikahan.
pernikahan ya di musola pernikahan waktu itu kan jadi nggak ada rame-rame. Artinya loh, kekuatan doa antara azan dan qomat itu luar biasa. Jadi saya ini menjadi berpikir sungguh eman sayang orang-orang yang dekat dengan musola tidak memanfaatkan momen ini untuk berdoa. Bapak Ibu yang hadir di sini yang mau punya hajat apapun, berdoalah antara azan dan iqamah itu untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Kita berdoa. Kita nggak tahu Allah bagaimana nanti memberikan jawaban doa itu. Pasti Allah memberikan jawaban itu. Dan saya yakin karena saya sudah membuktikan itu. Dan itu tidak akan berhenti berdoa karena masalah bukan terus bertambah. Ini belum yang anaknya kecil yang terus dan seterusnya. Kita akan berdoa untuk mereka. Belum cucu kita doakan. Nah, Bapak Ibu, begitu ada azan, segera datang ke musola. Duduk setelah sholat sunnah, kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita. Syukur-syukur kita bisa berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang diajarkan. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang menjadi penyenang pandang mata kita. Qurrata waj'alni dan jadikanlah waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Kapan waj'alni min dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka ini menjadi pemimpin orang-orang yang muttaqin. Itu doa orang tua. Jadi Bapak Ibu, mari kita tidak letih-letih berdoa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Saya kira itu mudah-mudahan kita menjadi rajin untuk sholat berjamaah. Begitu azan berkumandangkan kita segera ke sholat ke masjid. Kita bermunajat kepada Allah, berdoa antara azan dan iqamah. Karena hadisnya jelas, la yuraddu at-du'a baina adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.